Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ayo orang sami-sami diajar pengenalan huruf-huruf dan faedah-faedahnya. Materi yang sudah kita pelajari yaitu huruf jar. Huruf jar itu ada 19 ya. Huruf jar itu ada 19. Kemudian selanjutnya huruf amil nawasib. Amil nawasib itu ada 10 ya. An, masdariyah, lan, nafi, idan, jawab, kai, lam juhud, jawab bilpa, jawab bilwawi, au. Ini 10. Kemudian huruf amil jawazim ada 18 beserta faidah-faidahnya: lam, nafi, lama, nafi, alam, takrir, wan, nafi, dan seterusnya. Dan materi kali ini kita akan menjelaskan tentang faidah huruf atof. Ya, huruf atof itu ada 10, diantaranya waw faedahnya mutlakul jam'i, fa faedahnya untuk tartib, summa faedahnya tartib, fa ma'atarohi. Jadi maksudnya summa itu datang si Zaid, summa amrun kemudian dalam waktu yang berikutnya adalah si Amar, si Umar ya. Beda dengan fa tartib, contohnya ja'a Zaidun fa amrun. Nah, ini beruntutan, setelah si Zaid langsung si, tidak ada jeda waktu lagi. Au takhir, untuk memilih yang datang itu si Zaid apa si Umar. Am untuk ta'in, menjelaskan fungsinya. Ya, kemudian imma takhir juga, bal untuk hukum lil idrob, bahkan sebaliknya itu. Contoh yang datang itu tidak hanya seorang, bal bahkan banyakan. Kemudian nomor 8 adalah la, faedahnya untuk menafikan, meniadakan. Lakin untuk istidrok, hukum untuk menemukan. Kemudian hatta faedahnya untuk goyah, artinya goyah itu sehingga. Contohnya saya makan ikan sehingga kepalanya. Ada dalam ayat Al-Quran hatta matla'il fajar, matla'il fajar, sehingga keluar waktu fajar. Itu barangkali materi yang sekarang harus dikuasai, dihafalkan. Kita sedikit demi sedikit menghafalkan huruf-huruf semua yang kita pelajari beserta faidah-faidahnya. Dan selanjutnya insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha ya. Kemudian huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, kemudian huruf jawab. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk kita ulang-ulang untuk dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih huruf wawu adalah mutlakul jam'i. Maksudnya mutlakul jam'i itu, ini penerangan aja, penjelasan kamu yang harus dipahami. Mutlakul jam'i itu seperti contoh ja'a Zaidun wa amrun. Wa itu menunjukkan mutlakul jam'i ya. Yang datang itu boleh si Zaid, boleh si Amar dulu. Memakai fungsi. Contoh, ja'a Zaidun wa
amrun. Ada? Wah, nggak ada. Ini abah contohin ini aja. Ya. Cuman dipahami aja prakteknya. Ya. Prakteknya seperti ini nih, contoh nih. Nah, ini ya penghapusnya sebentar. Dilihat ini. Ya, jaa Zaidun wa amrun. Ya. Ini namanya huruf atopo ini. Ya. Jaa Zaidun wa amrun. Nanti yang datang itu boleh si Zaid, boleh si Umar dulu. Namanya mutlak, ya. Mutlak. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ndat-ndutan. Ini artinya jaa. Jaa itu artinya datang. Datang itu boleh si Zaid dulu, boleh si Amar dulu, Umar dulu boleh. Kenapa ini? Karena fungsi waw ini adalah mutlakul jam'i. Ya. Artinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa coba? Fa. Fa itu artinya nancing Pak. Tartib. Contohnya gitu. Jaa Zaidun pa amrun. Ini huruf pa. Ini namanya huruf atap ini. Nah, huruf atap yang kedua huruf pa, ya. Telah datang siapa si Zaid, kemudian Pak Amrun, terus Umar. Oh, kemudian tapi. Kemudian ada lagi nanti. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Jadi yang datang itu mesti berurutan tartib dulu. Ya. Si Zaid dulu yang datang, baru si Umar. Setelah si Zaid baru si Umar. Ya. Yang ketiga huruf atap apa? Summa. Nah, baru di sini ganti lagi ininya. Summa amrun. Telah datang siapa si Zaid, kemudian si Umar menyusul. Berarti ada waktu, jeda waktu ini kedatangannya itu. Ada jeda waktu. Kalau tartib berurutan. Si Zaid baru si Umar. Ini tartib namanya. Perhatikan, tinggal ngobrol. Pak Hima. Ya. Tartib. Awas bacaannya. Pertama, huruf atap yang pertama apa? Wawu. Faedahnya mutlakul jam'i. Artinya kalau wawu itu umum, boleh si Zaid dulu yang datang itu, boleh si Umar dulu. Yang kedua huruf apa? Fa. Kalau fa itu faedahnya apa? Tartib. Kalau huruf fa berarti nanti datangnya itu tertib, berurutan. Si Zaid datang, kemudian si Umar. Yang ketiga huruf apa? Perhatikan. Summa itu ada jeda waktu. Tas datang si Zaid baru si Umar. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat apa? Au. Faedahnya apa? Tahir. Tahir itu boleh memilih. Tulis. Tahir itu memilih. Tahir artinya memilih. Ya. Tahir pakai kalimat au. Sama huruf atop juga, ya. Au itu huruf atop. Bapak ulang ngobrol, hima.
Au. Ya. Au. Telah datang yang telah datang itu si Zaid atau si Umar? Tak berarti kan milih. Ya. Oh, si Zaid yang datang itu. Si Umar tidak. Paham ya? Namanya takhir, memilih. Memilih kedatangan. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yang kelima apa? Faedahnya ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan. Ta'yin. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, apa itu? Huruf apa? Imma. Bukan ima. Mohon maaf, itu mama saya. Iya, baca. Imma. Imma teh gaya. Ta imma. Imma artinya nah. Pakai tasjid. Artinya nah. Imma itu sama juga takhir, ya, memilih. Telah datang siapa si Zaid? Apa si Umar? Gitu. Takhir juga memilih. Takhir. Takhir sama dengan au. Au dengan imma. Ja'a Zaidun imma amrun. Imma amrun atau sama dengan au amrun. Namanya takhir. Kemudian yang nomor 7. Bal. Perhatikan semuanya. Nomor 7 apa huruf atopnya? Bal. Bal itu untuk idrob. Idrob itu hukum membalikan. Ya. Membalikan itu jadi istilahnya membalikan itu yang datang itu tidak sendirian, bahkan bal namanya. Bal rombongan. Ya. Yang datang itu tidak sendirian, bahkan rombongan. Begitu. Paham ya? Paham. Oke. Sekali lagi. Itu namanya idrob. Idrob itu artinya membalikan hukum. Ya. Membalikan hukum. Kemudian yang nomor 8, huruf atop nomor 8 apa? La. Apa napi artinya la? Napi apa artinya? Nafi itu meniadakan. Alia meniadakan. Ila meniadakan. Contohnya, lagi kalau bal itu hukumnya idrob, membalikan. Contohnya yang tadi sudah Abah sebutin, yang datang itu tidak sendirian, bahkan bal kaumun, rombongan, gitu. Ya, paham ya? Yes. Ya, itu faedahnya. Kemudian selanjutnya apa? La. Punya faedah nafi. Contohnya ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Gitu. Itu berarti meniadakan. Ya, paham ya? Nanti contoh bikin la, kalimat la seperti apa? La apa coba? Tidak. Enggak, dipraktekan dengan kalimat. Contohnya apa? Yang pakai la. La tajri. La tajri. Apa artinya? La tadhab. Ya, jangan kau pergi. Tidak. Ya.
tadhab. Labasa. Jangan Bahasa. labasa, tidak apa-apa. Cek bahasa Inggrisnya never mind. Wasya, Aida bisa bahasa Inggris, bisa jadi bahasa Inggris. Ya. Never mind. Tidak apa-apa, labasa. Banyak. Labasa la adri. Kemudian nomor 9, Lakina. lakinna. Itu namanya untuk istidrok. Istidrok itu artinya menemukan hukum. Kemudian kedua, jangan baca-baca terus. Kemudian yang terakhir dari huruf atop itu apa? Mata. Bukan mata tapi hatta. Hatta, bukan mata, matamu. Aduh, matamu mulai jatuh cinta. Hatta. Iya, emang hati Pak. Contoh, Hati. contoh dari kalimat hatta. Hatta. Akal tu apa artinya akal tu? Makan. Akal tu saya makan. Saya telah makan. Hatta pinanaon. Hatta. Hatta itu sehingga, Sampai. sampai. Contohnya, akal tu saya telah makan. Asamaka. Nah, arti asamaka. Ikan. Ikan. Asamaka ikan. Saya telah makan ikan. Hatta roksaha. Sehingga kepalanya ikan. Hatta roksahu. Hatta roksahu. Sehingga kepalanya ikan. Itu namanya adalah praktek dari kalimat hatta. Hatta itu goyah. Goyah itu sehingga. Udah diartikan semuanya nih. Udah. Kalimat-kalimatnya. Yes. Ya, sekarang tinggal sampai masalah huruf atap. Jadi sekali lagi, pembagian faedah kalimat huruf itu ada huruf jar, ada huruf amil nawasib, ada amil jawazim, kemudian ada huruf atop. Huruf atop itu ada berapa? Ada 10. 1. Wow, faedahnya mutlaqul jam'i. Fa, faedahnya tartib. Kemudian summa, tartib. Ma'a tarohi. Tarohi apa artinya tarohi? Artinya Tarohi teh rada engke-engke. Tartib. Lamun kalau Pak ayah HP tuh. berlanjut. Setelah datang si Zaid langsung lanjut si Umar datang. Tapi kalau summa masih ada jeda waktu. Setelah datang si Zaid, summa amrun. Kemudian jeda waktu berikutnya adalah si Umar. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya huruf au. Untuk tahir memilih am. Ta'in menjelaskan yang datang itu si Zaid apa si yang telah datang itu si Zaid apa si Umar gitu. Ta'in dijelaskan yang datang itu adalah si Umar. Gitu ya, menjelaskan fungsinya. Kemudian imma itu juga untuk tahir memilih. Ya, boleh si Zaid, boleh si Umar. Kemudian bal untuk idrobul hukmi, membalikan hukum. Bahkan yang datang itu tidak sendirian, bahkan yang datang itu rombongan gitu. Ya. Bahkan arti bal itu bahkan. Kemudian la, nafi itu meniadakan. Ingat, nafi itu meniadakan.
Kemudian lakinna untuk istidrok. Apa istidrok itu artinya? Artinya Untuk untuk menemukan ya, menemukan. Kemudian kalau terakhir hatta itu adalah untuk faidah goya. Apa artinya goya? Sehingga. Contohnya tadi akal tuh saya makan asamaka pada ikan hatta ro saha sehingga kepala ikannya habis dimakan kucing. Paham ya? Itu ya pokoknya yang ini mah akan diulang-ulang terus. Materinya sampai itu dulu. Masih ada materi lain. Materi lainnya itu apa? Masih inna wa ahwatuha. Kemudian faidah kalimat huruf syarat, huruf istifham belum, huruf nida, ya, ila, huruf jawab. Ya ini sebetulnya materi sudah tersampaikan semua, hanya untuk mengingat-ingat berulang-ulang terus. Paham ya? Oke, barangkali sampai di sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan grammar bahasa Arab. Sekian dan terima kasih. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan doa akhirul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Lanjut. Asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.